Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya ini Rohit, mahasiswa dari Lomba. Ini masuk saya di sini tuh untuk mewawancarai tugas mata kami itu ada yang mengenai adat-adat yang ada di Dusun Candi. Nah, jadi contoh-contoh pertanyaan yang terjadi itu ada sudah kami sampaikan tentang apa yang maksud dengan adat, sebutkan adat yang ada di Candi, sejak kapan adat-adat ini diterapkan, adat-adat yang masih berjalan saat ini apa baik, terus peranan atau fungsi adat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana adat mengatur hubungan masyarakat, apakah adat berpengaruh dalam penyelesaian konflik sosial, kemudian peran pemimpin adat dalam keharmonisan, kemudian upacara adat apa saja yang masih dilaksanakan. 10. Bagaimana keterlibatan masyarakat, generasi muda dan juga masyarakat sekitar dalam pelaksanaan adat tersebut. Kemudian cara menjaga agar adat tersebut tetap hidup dan dihormati, bagaimana caranya. Terus tantangannya apa. Kemudian adat menghadapi pengaruh budaya luar dan modern macam mana. Kemudian harapan Bapak terhadap adat masa depan macam mana. Iya, saudara. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan adat menurut pandangan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimaksud dengan adat istiadat mengatur di dalam Dusun Candi, pertama sekali adat iko adalah adat bersendiri sarak bersendiri itu adat yang memakai sarak yang apapun jalannya adat itulah terbitnya daripada sarak. Dan dikatakan dan mengatakan itu adat nan bersendiri sarak nan bersendiri kitabullah. Adat nan sebenar adat dalam Dusun Candi iko itu ada yang diadatkan, ada yang teradat, dan ada yang sebenar adat. Itulah yang dibentukkan adat nanti di dalam dusun. Itu untuk poin yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua tuh sebutkan adat yang ada di Dusun Candi. Salah satu adat yang masih ada, yang baik yang masih ada pun yang sudah ketinggalan adat yang ada di Candi. Jadi yang mana adat yang masih terlestari di dalam Dusun Candi itu adalah salah satu adat perkawinan. Tentu mulai daripada jenjang pertamanya sehingga sampai jenjang terakhir. Itu satu adat perkawinan. Nomor 2 adalah adat penghitanan garing atau adat sunah rasul. Itu yang masih terlestari, yang ada di dalam Dusun Candi. Itu untuk adat-adat yang ada di Dusun Candi ya. Kemudian dari adat yang Bapak sebutkan tadi, semenjak kapan adat itu diterapkan dalam Dusun Candi? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adat itu terbentuknya mulai dari tahun pernah buku yang baca itu dari tahun 1977 telah diterbitkan adat ija pakai di dalam Dusun Candi, baik pun adat pernikahan maupun adat penghitanan dan lain sebagainya. Diterbitkan semenjak tahun 1977. Itu untuk terbitnya. Kemudian ada adat yang masih berjalan sampai saat ini selain dari perkawinan ataupun hitam tadi, apakah masih ada adat lain, misalnya kayak ada acara-acara pemuda ataupun yang lainnya? Dengan sampai saat kini, dengan alhamdulillah atas nama daripada lembaga adat masih terlibat, baik pun acara pemuda maupun pemudi dan lain sebagainya masih terlibat dengan adat yang ada di dalam Dusun Candi. Misalnya acara hatam dalam Ramadan baru ini Ya betul, terlibat. acara MTQ, apapun jenisnya acara yang berkait dengan muda-mudi, insya Allah adat masih terlibat. Kemudian apa peranan ataupun fungsi adat dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Peranan adat di dalam Dusun Candi Iko
adalah adat tadilah kawak sebut tadi, adat dan bersedi syarak dan bersedi kitabullah, itu menjaga selori tauladan untuk anak-anak semoga sampai ke depan sebagaimana yang kita inginkan. Adat itu adalah berfungsi betul di dalam dusun candi, baik pun keseharian maupun sebagainya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya bagaimana adat ini mengatur hubungan masyarakat. Misalnya kan di dalam masyarakat kan ada yang namanya gerombongan. Nah, bagaimana adat itu mengatur hubungan masyarakat tersebut? Misalnya kalau ada di dalam hubungan itu ada perpecah belah atau ada masalah, bagaimana adat ini mengatur hubungan masyarakat tersebut? Oh, dengan izin Allah sehingga sampai saat ini yang pernah kami buat, kalau ada salah satu umpamanya kejadian hal yang tidak kita ingini sesuai dengan peraturan dan program, itu akan kami buatkan itu sesuai sanksi hukumnya dan lain sebagainya sehingga sampai urusan itu selesai sesuai dengan kejadian hal-hal yang tidak kita ingini. Itu terkait dengan adat hukum dusun candi. Adat hukum di dalam dusun candi. Kemudian untuk menjaga keharmonisan, mari kita bersama-sama melestarikan adat di dalam dusun candi itu adalah sebagaimana semestinya telah disebut tadi di atas, itu adat dan bersedi syarak. Sehingga itulah yang dapat kita terapkan selama itu di dalam dusun candi. Terus yang selanjutnya lagi Bapak, apakah adat ini berpengaruh dalam penyelesaian konflik sosial? Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, itu apakah adat ini berpengaruh dalam penyelesaian konflik sosial? Misalnya kan dalam suami istri itu kan kalau lagi ada konfliknya antara suami istri itu kan apakah ada adatnya dalam penyelesaian itu, atau dusun candi lepas tangan tuh dalam adat tersebut? Itu sebagian. Seandainya terjadi hal yang tersebut tadi, kalau yang bersangkutan mengadu ke pihak batin atau ke pihak lembaga adat, ada haknya di dalam dusun candi untuk menyelesaikan konflik itu di dalam rumah tangga. Tapi kalau nyodido mengadu itu tidak ada haknya. Itu kalau istilahnya, kalau untuk itu kan dalam suami istri, kalau istilahnya dalam pertemanan atau persaudaraan itu seperti itu dibuat. Ya, kalau dia mengadu ke lembaga adat atau ke batin itu tetap bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, upacara adat apa saja yang masih dilaksanakan di desa candi? Marhaban misalnya. Dengan sampai saat ini upacara yang masih terlestari di dalam dusun candi ini, yang mana yang pertama kali disebut tadi itu adat pernikahan, perhitanan, marhaban, dan juga lain sebagainya. Itu yang masih terlestari sehingga sampai saat ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana keterlibatan masyarakat generasi muda dalam pelaksanaan adat tersebut? Menjadi anggota dalam acara tersebut. So, bagaimana keterlibatan atau mana masyarakat kau sudah terlibat dalam adat tersebut? Anak muda kau sudah terlibat juga dalam adat tersebut. Misalnya ada acara, katalah acara hatam. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan masyarakat generasi muda dalam pelaksanaan adat, misalnya adat hatam atau jaki dan sebagainya? Jadi kalau itu pertanyaan dalam keterlibatan anak-anak muda-muda, baik pun pemuda maupun pemudi di dalam dusun candi ini adalah untuk melibatkan anak muda kita, itulah tadi untuk menjaga keharmonisan, meningkatkan persatuan dan kesatuan adat tetap terlibat di dalam acara yang sedemikian. Misalnya kalau yang dulu disuruh ikut lomba-lomba, atau yang masyarakat disuruh nonton ramai-ramai gitu. Iya. Kemudian cara menjaga agar adat ini tetap hidup dan dihormati itu bagaimana caranya? Caranya untuk menganggarkan untuk menjaga keharmonisan dalam adat, inilah salah satu contohnya
Itu ada salah satu pengukuhan adat di dalam dusun candi, dan juga terdirikan pentas seni di dalam dusun candi untuk bersama-sama menjaga seluruh pihak yang ada dalam dusun candi tetap diundang di dalam acara yang sedemikian. Itulah salah satu caranya untuk pengukuhan adat di dalam dusun candi. Kemudian mengenai tantangan untuk melaksanakan adat tersebut, apakah ada tantangan terbesar dalam menjaga adat tersebut? Tentu Ya. itu banyak tantangannya. Contoh salah satu, umpamanya kalau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan program, itu tentu ada pihak serangan daripada satu sama lain. Namun kami daripada lembaga adat dengan izin Allah itu sesuai tata hukumnya yang ada itu pakai di dalam dusun candi. Kemudian harapan Bapak mengenai adat ini, bagaimana harapan Bapak tentang masa depan adat dusun candi ini, bagaimana harapannya? Harapan saya untuk kedepannya agar adat itu terlestari mulai daripada yang dulu sehingga sampai kini. Harapan saya sungguh memang betul-betul harap adat itu tidak pernah berubah, dan sehingga sampai ke anak cucu nanti adat masih terlestari dengan baik sebaik-baiknya. Mungkin terakhir ini Bapak, kesimpulan dari semuanya tadi kan udah dijelaskan dari adat, macam-macam adat, cara menjaga adat, dan di sini saya ingin menekankan lagi pertanyaan, menurut pandangan Bapak, fungsi dari adat sebenarnya ini apa sih dalam kehidupan sehari ini, dan bagaimana kalau tidak ada adat dalam kehidupan sehari ini, bagaimana gitu? Fungsi di dalam adat di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar, sungguh bermanfaatnya. Kalau tidak ada adat itu pakai dan ada di dalam dusun candi ini, mungkin akhlak mungkin tidak seperti sekarang ini. Salah satu contoh lain sebagainya itu adat yang di tepian, adat yang di halaman. Mungkin kalau tidak ada adat di dalam dusun ini adalah mungkin seperti orang daerah timur sana atau daerah barat sana. Tapi dengan adanya adat itu pakaian dalam dusun candi, dengan izin Allah, akhlak masih terjaga terlestari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Itulah sebagai fungsinya adat itu pakaian yang ada di dalam dusun candi. Mungkin itulah pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih.